geser sedikit. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك محبة حبيبك سيدنا محمد وحبب إلينا يا ربنا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد أحنا يا ربنا على اتباع سنة حبيبك سيدنا محمد أمنا يا ربنا على ملة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يوم القيامة مع زمرتي وتحت لوائي وارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merindu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, benar-benar mari kita benar-benar menghadirkan syukur di hati kita, karena kita telah dipilih oleh Allah di antara makhluk-makhluk Allah, di antara bangsa manusia yang berada di bumi ini. Allah telah memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari antara umat Nabi Muhammad, kita telah dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang berusaha untuk merindu dan mencinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kehadiran kita saat ini merupakan tanda bahwa kita merindu Nabi, bahwa kita mencintai Nabi. Karena Anda semuanya tahu acara saat ini, acara untuk baginda Nabi. Kemudian Anda berbondong-bondong untuk datang ke daerah yang menjadikan sebab Anda datang karena di hati Anda ada kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarpun kadar rindu dan kadar cinta di hati kita itu berbeda-beda. Ada yang kadar cintanya kepada baginda Nabi tinggi-tinggi sekali, sehingga karena kadar cintanya tinggi maka begitu mudahnya baginya untuk mengikuti baginda Nabi, menjauhi larangan-larangan baginda Nabi. Ada yang kadar cintanya sedikit, sehingga kadang sering lupa perintah baginda Nabi, dan juga kadang sering melanggar larangan baginda Nabi. Akan tapi dia sadar bahwasanya dia adalah umat Nabi, dan dia sadar kalau itu semuanya salah. Kemudian dia mohon ampun, dan mereka pun akhirnya menjadi orang yang beruntung. Siapapun kita saat ini adalah perindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi yang dikhawatirkan adalah keterlenaan kita. Kita terlena. Kita menduga kalau di hati kita ada bibit cinta atau ada rindu, akan tapi ternyata cinta kita itu dihapus oleh sesuatu yang ada di hati kita. Menghapus cinta kepada baginda Nabi, menghapus cinta kepada Rasulullah yang seolah-olah mencintai, seolah-olah dekat dengan Nabi, padahal sesungguhnya dia menjadi jauh karena di dalam hatinya telah ada penyakit yang tersebut. Dan ini ada orang pada zaman Nabi, maka saat orang pada zaman Nabi terlihat dia itu dekat dengan Nabi, akan tapi ternyata dia tidak beruntung biarpun dekat dengan Nabi. Maka dari itu mari kita cermati dalam waktu yang singkat ini, jangan sampai penyakit itu ada di hati kita. Karena penyakit itu kalau ada di hati kita, biarpun orang itu duduk dengan Nabi, lihat Nabi, belajar dengan Nabi, maka orang itu menjadi tidak beruntung. Apa yang ada di hati itu adalah kesombongan serta benci dan dengki. Sombong, benci dan dengki itu yang menjadi sebab orang yang setiap saat melihat Nabi
bahkan belajar dengan Nabi, melihat Nabi, belajar dengan Nabi, satu kampung dengan Nabi, akan tapi dia tidak beruntung, bahkan menjadi orang yang sangat memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara tentang ilmu, ilmunya tinggi, karena tidak ada firman Allah turun kecuali dia juga tahu, tidak ada Nabi bersabda kecuali dia tahu. Akan tapi ternyata orang ini tidak beruntung. Karena apa? Dia tidak memangkas kesombongan di hatinya dan tidak memangkas benci dan dengki di dalam hatinya. Siapakah dia? Dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu, wahai ibu yang solehah dan wahai para bapak-bapak yang soleh-soleh, ketahuilah bahwasanya Abu Jahal itu adalah orang yang melihat Nabi. Kita semua itu merindu untuk melihat Nabi, biarpun dalam mimpi, kan begitu? Biarpun dalam mimpi kita ingin ketemu Nabi. Ini Abu Jahal lihat setiap saat, melihat Nabi, ngobrol dengan Nabi, berbincang dengan Nabi, mendengar Nabi menyampaikan pesan wahyu, mendengar Nabi menyampaikan sabda-sabdanya. Akan tapi Abu Jahal tidak beruntung. Karena apa? Abu Jahal punya benci dan punya kesombongan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kalau kita tarik ke atas dan juga kita tarik ke zaman ini, menjadi sebab kesengsaraan. Kalau kita tarik ke atas sampai Nabi Adam alaihissalam, ada sifat ini. Ada pada zaman Nabi Adam itu ada makhluk Allah yang ahli ibadah. Ibadahnya tidak kurang-kurang, sampai dikatakan tidak ada sejengkal bumi kecuali pernah digunakan untuk sujud. Dia adalah iblis. Iblis itu bukan golongan malaikat. Iblis ya iblis, cuman karena begitu hebatnya iblis di dalam ibadahnya, oleh Allah diangkat, digolongkan bersama golongan para malaikat, dikumpulkan bersama rombongan para malaikat. Sehingga iblis seperti malaikat. Malaikat ibadah, dia ibadah sudah ada beda. Kalau ada orang lihat iblis dengan malaikat tidak ada beda. Karena begitu hebatnya ibadahnya iblis. Ujian datang. Allah ciptakan mbah kita Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan mbah kita Nabi Adam. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan kepada malaikat, ujian kepada malaikat, dan di dalamnya ada iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Di saat Allah memerintahkan kepada malaikat, rombongan semua para malaikat tanpa terkecuali, dan yang bersama para malaikat yaitu iblis yang ahli ibadah, sujudlah kalian kepada Adam, sujud penghormatan. Allah perintahkan malaikat untuk memberikan penghormatan kepada Adam yang baru diciptakan oleh Allah. Fasajadu, dan semua para malaikat sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud ibadah hanya kepada Allah. Sujud penghormatan. Semua malaikat sujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis aba wastakbara. Iblis mah ada sombongnya, ada ogah-ogahannya dia. Ada sombongnya iblis, sombong, nggak mau sujud iblis. Apa yang menjadikan iblis tidak sujud lagi? Iblis berpikir, kalau bahasa sederhana, saya ini kan ustaz, kiai, masa saya hormat sama orang awam? Ibaratnya, saya itu punya prestasi ribuan tahun beribadah, bagaimana saya suruh hormat kepada Adam yang belum punya prestasi, baru diciptakan oleh Allah. Adam belum punya sujud, Adam belum punya puasa, Adam belum punya amal ibadah, baru diciptakan oleh Allah. Kata iblis, kok bisa? Gimana rumusnya kok saya suruh hormat kepada Adam? Gak mau. Karena apa? Sombong. Dan ada diri, kenapa kok aku suruh nih? Aku kenapa disuruh hormat kepada Adam? Gak mau, itu iblis. Lihat, ini kehancuran iblis. Apa? Kehancuran iblis adalah disangka ada kesombongan di dalam hatinya, sehingga model iblis. Jadi kita punya model, kita punya suri toladan. Suri toladannya Nabi Adam di saat dilarang makan buah khuldi, di saat dia buah syajarah, dengan makan syajarah. Di saat Nabi Adam bilang wala taqrabu syajarah, jangan kau dekati pohon ini ya Adam. Karena satu hal Allah bikin lalai, kemudian
makan buah tersebut, Nabi Adam diingatkan oleh Allah. Kalau orang diingatkan oleh Allah kan gampang, kayak Nabi Adam mbah kita. Nabi Adam bisa diingatkan oleh Allah langsung, begitu mudahnya. Mbah kita Nabi Adam langsung menyebut nama Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu mbah kita. Cirinya mbah kita Nabi Adam itu kalau diingatkan tidak membantah, langsung mengatakan Rabbana zalamna, ya kami zalim, kami telah salah ya Allah. Kalau tidak kau ampuni dan tidak beri kasih sayang di saya, akan menjadi orang merugi. Itu Nabi Adam. Iblis bisa diingatkan, kenapa kau tidak sujud Iblis? Kenapa disuruh sujud kok tidak mau sujud kamu Iblis? Coba Iblis kata, aduh ya Allah, mohon maaf saya salah ya Allah, kan beres. Iblis tidak. Iblis dengan kesombongan mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia, aku ini kan kiai, aku kan atasanmu, aku kan bosmu. Nah ini, jadi kalau kita tarik ke atas, sebabnya kehancuran adalah sombong di dalam diri iblis. Turun lagi ke anak Nabi Adam, melihat kejahatan bangsa manusia pertama kali di bumi adalah kisah Qabil Habil, ngiri sama saudaranya, iri dan dengki. Maka ini, jadi kalau kita tarik ke atas, iri dan dengki sebab kehancuran, nggak bisa menjadi baik. Dan pada zaman Nabi pun juga demikian, sampai hari ini pun kita hilang. Kalau kita cermati sebab kehancuran kita adalah ada kesombongan, ada benci dan ada iri di dalam hati kita. Cuman iri kepada siapa? Iblis kepada Nabi Adam, Abu Jahal kepada Nabi Muhammad. Lalu kita hari ini mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad, kan artinya kita ingin menjalin cinta dengan Nabi, agar kita tidak sombong dengan Nabi, agar kita tidak dengki, tidak. Nah, ini tuh Nabi sudah wafat, Nabi sudah tidak ada, Nabi sudah dilahirkan, Nabi sudah wafat. Lalu bagaimana memuji kalau kita itu tidak ada sombong dengan Nabi? Lalu bagaimana untuk memuji kalau kita tidak iri dan dengki kepada Nabi? Nabi sudah tidak ada, Nabi sudah wafat. Akan tapi yang ada adalah saat ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini akan terbaca, kalau Anda sombong dengan umat Nabi Muhammad, lihat alamat hidayah akan dijauhkan dari diri Anda. Kalau Anda mendengki kepada umat Nabi Muhammad, maka ketahuilah Anda pun akan menjadi orang yang tidak beruntung dengan kedengkian di hati Anda. Maka ilmu yang paling penting untuk sambung dengan baginda Nabi adalah bagaimana kita berurusan dengan umat Nabi Muhammad, tidak dengan kesombongan dan tidak dengki dan benci. Ini yang harus kita coba, kita koreksi. Sombong itu masya Allah, na'udzubillah, malu sombong. Kita berpikir tentang sombongan. Orang mau sombong, dia apa yang dimiliki seorang manusia kok sombong? Dia cerdas, ketahuilah Allah yang ngasih kecerdasan. Tiba-tiba jatuh geger otak juga hilang itu semuanya. Mau apa? Ya kata dokter gak perkasa, dikasih sakit juga selesai. Tidur pun sudah kayak mayat dia. Sudah gak perlu kita sombong. Maka ini kesombongan yang harus kita atas. Dan sombong ini Nabi menyebutkan adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nasi. Tanda sombong atau sombong itu tandanya batarul haqqi, menolak kebenaran. Kalau dia nasihati gampang berubah, kayak iblis. Kalau dinasihati, contoh ada seorang istri dinasihati suami cemberut, ada seorang suami dinasihati istri banting pintu. Ini sama yang benar. Ini namanya iblis sama syaitan berdiri. Iblis sama setan, nggak ketemu judulnya. Akan tapi biasakan kalau kita diingatkan oleh saudara kita lapang hati, kita terima kasih. Kita jangan biasa merendahkan. Mungkin masalah sombong tidak akan kami bahas detail dalam ini. Kita akan membahas masalah yang urusan benci dan dengki lagi, karena ada hubungannya dengan kejadian-kejadian di hari ini. Urusan sombong, hati-hati. Kita jangan sombong dengan pembantu di rumah kita. Kadang kita merasa, oh, masya Allah, dengan pembantu di rumah kita adalah bisa jadi dia masuk surga lebih dulu dari kita. Kayak Allah. Kalau Anda ahli puasa, dia ahli puasa. Anda puasa, dia puasa. Anda tahajud, dia tahajud.
Pembantu yang baik kalau bosnya soleha, pembantunya juga soleha. Akan tapi apakah Anda bisa mengumpuli dia? Tidak bisa. Coba Anda sholat tahajud, dia tahajud. Anda puasa, dia puasa. Bedanya apa? Waktu Anda puasa, dia menyiapkan sahur buat Anda. Anda tidak pernah menyiapkan sahur buat dia. Waktu baju tahajud Anda, dia menyiapkan baju untuk Anda. Anda tidak pernah menyiapkan untuk dia. Waktu Anda buka, dia menyiapkan buka untuk Anda. Anda tidak pernah menyiapkan buka untuk dia. Mungkinkah Anda akan merendahkan pembantu di rumah Anda? Ya Allah. Urusan Anda dengan umat Nabi bukan sekedar manusia yang berdiri berjalan mengambilkan kopi karena setelah Anda perintahkan, bawa ambilkan kopi, lalu mengantarkan kepada Anda setelah Anda gaji. Bukan sampai itu urusan Anda. Urusan Anda mana adab Anda, akhlak Nabi untuk mengucapkan terima kasih, mohon maaf. Mana akhlak mulia kita? Mana? Kita sok Anda naik beca, Anda bicara beca Anda sih. Ada beca. Besok saya lihat, yakin gak ada taksi, ada delman kata apa, lihat setelah Anda nyewa dan Anda keluar, Anda begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Anda ini siapa? Apa sih asalnya beradab, berakhlak yang mulia, tata krama. Jangan biasakan dengan kesombongan, ya Allah. Sombong menjadikan sebab runtuhnya iman kita, jadi runtuhnya hidayah kita. Gak ada perlunya. Apalagi sombong itu macam-macam disebutkan. Ada sombong dengan ilmunya. Mentang-mentang Ustaz seolah sudah punya surga, patentan saya kemarin nenteng surga. Tidak ibu, saya tidak punya surga. Saya bukan nenteng surga. Akan tapi kami mencari surga. Barangkali surga saya dibawa oleh orang Tanjung Pinang. Bukan saya bagi-bagi surga. Barangkali ini catatan amal. Ini gara-gara kota Tanjung Pinang. Iya ya, kau masuk surga. Kan lumayan. Bukan saya bagi surga. Siapa saya bagi surga? Nah, saya tidak punya surga. Nggak ada jaminan surga buat kami. Kami mencari, makanya kita keliling ke sana kemana, nyari barangkali surga kami di sana. Nggak boleh sombong, ya Allah, nggak ada perlunya. Dan sungguh siapa yang paling hebat di antara yang hadir di sini ini? Orang yang paling tulus. Orang yang paling tulus bukan jaminan yang di atas kursi ini paling mulia, tidak. Hanya karena saya yang menyampaikan, maka saya tempatnya lebih tinggi. Kan itu pendidikan Nabi. Kalau kamu bagian yang ngomong tempatnya tinggi sedikit berbeda, biar orang nggak bingung siapa mana yang ngomong. Ini sunnah. Jadi kalau orang isi ceramah itu dimimbarkan atau ditinggikan, biar orang tahu kelihatan sana sini. Kalau nggak kelihatan kan bingung. Betul. Bukan karena lebih hebat atau tidak, ya Allah. Bukan karena lebih hebat, bukan. Akan tapi memang tugas saya begini. Baik, masalah kesombongan tolong tinggalkan kesombongan. Tidak ada perlunya kita. Biar kesombongan. Suatu ketika seorang alim Imam Syekh Muhammad Syed Ramadan Al-Buti, beliau berkata begini. Kalau seandainya aku itu berbicara bahwa ternyata kalimat yang aku ucapkan itu mudah difahami, enak dan mudah difahami, aku yakin ada kekasih Allah yang berada di tengah-tengah mereka. Yang kekasih Allah itu apa? Dia mungkin orang yang lambat pemahamannya, sehingga karena pemahamannya lambat, Allah giring kalimatku agar fasih biar dipahami dia, bukan karena aku punya kelebihan. Orang hebat itu tidak pernah menyombongkan diri. Kami pun disampaikan, jika ternyata kalimat saya bisa diterima oleh Anda semuanya, ketahuilah, karena hati Anda yang terbuka, hati Anda yang baik menerima omongan kami. Bukan karena bahasanya fasih atau tidak. Sefasih apapun bahasa, jika hati tidak senang, tidak akan bisa mendengarnya. Akan tapi karena baiknya hati Anda, maka omongan kami pun mudah Anda dengar karena baiknya Anda. Kami begitu. Baik, kita lanjutkan. Jangan biasakan dengan kesombongan. Sombong itu merugikan. Ada sebuah kisah sedikit seperti kisah yang pernah disebutkan oleh Baginda tentang dua model manusia. Yang satu adalah abid Bani Israel, ada ahli ibadah yang berada di bukit. Yang satu adalah majin Bani Israel. Yang kedua adalah majin itu kalau bahasa sekarang preman pasar. Majin orang jahat yang kerjanya pokoknya segala kejahatan di pasar dia lakukan. Ini dua orang itu sama-sama terkenal, sama-sama masyhur, viral ini. Yang satu viral dengan ibadah dan kesolehannya, orang alim ahli ibadah yang di atas bukit. Kemudian yang satu adalah preman di pasar. Sang ahli ibadah itu memang ingin menghindar dari hiruk pikuk
manusia, lalu pergi ke atas bukit biar dia leluasa dalam beribadah, tidak terganggu dalam ibadahnya. Semua orang tahu kalau disebut sang habi ahli ibadah, semua orang tahu. Di saat disebut sang preman, semua orang juga tahu karena sama-sama terkenal. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang ahli ibadah kehabisan bekal. Karena kehabisan bekal, maka ia harus turun pergi ke pasar. Sang preman, pasar yang di pasar, biarpun preman, ternyata tiba-tiba dia pengen ketemu sang ustaz. Nggak tahu pengen minta tausiah atau minta petua atau minta doa, pokoknya pengen ketemu sang ustaz. Bukan ingin jahat, tiba-tiba tergerak hatinya. Rupanya biarpun dia preman, diam-diam dia juga kagum kepada ustaz. Cuma karena dia merasa kotor, dia merasa tidak baik, sehingga tidak sempat menemui sang ustaz. Hari itu dia pengen bertemu. Dia naik ke atas bukit dan sang ustaz pun turun dari atas bukit. Yang preman dari bawah, sang ustaz dari atas. Ini bukit zaman dulu, bukan zaman sekarang. Lihat aspal jalan gede, jalan setapak adanya zaman dulu itu. Karena jalan setapak, lihat sang ustaz turun, sang preman naik, berpapasan di tengah jalan setapak. Kalau tidak ada yang mengalah akan tabrakan. Rupanya sang preman itu lebih dulu melihat, sehingga terkaget dia, oh kenapa ustaz kok turun? Bahkan di saat lihat ustaz turun, dia masih koreksi diri, ya Allah, betul dijaga dia oleh Allah. Masa saya temui langsung diturunkan oleh Allah biar tidak ketemu saya atau bagaimana? Jelek banget saya ini. Sampai sang preman itu terduduk di jalan setapak dan tidak bisa bertutur sepatah kata pun, minggir di jalan setapak dengan berikan isyarat dengan tangannya yang artinya silakan ustaz, tapi dengan isyarat saja. Kemudian sang preman melihat sang ustaz, melihat sang preman mempersilahkan, merasa ustaz dihormati, cium tangan dari gitu. Itu gaya ustaz kan model gitu biasanya. Layak dihormati. Iya, saya ustaz. Di saat merasa dihormati sang preman, dia menerima penghormatan. Langsung aja sang preman dilewati begitu saja, tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menyapa hendak kemana anak muda, tidak. Langsung sang ustaz melewati sang preman. Dan sang preman pun melihat sang ustaz dengan kekagumannya. Biarpun ustaz hilang dari pandangan matanya, tapi kekagumannya tidak hilang dari hatinya. Apa yang terjadi setelah itu? Disebutkan dalam kisah tersebut, ketahuilah Allah Maha tahu apa yang di hati mereka. Lihat, ini sang orang ahli ibadah karena merendahkan orang lain, menjadi sebab hidayahnya dicabut oleh Allah. Kemudian sisi lain, ketahuilah orang sejahat apapun, biarpun dia katanya preman pasar, badung, bandel dan sebagainya, tapi kalau sudah disebut syiar agama ada penghormatan, ketahuilah tunggu dia akan tobat. Ini preman. Akhirnya apa? Rupanya masih mengagungkan sang ulama. Biarpun dia katanya preman, biarpun ulamanya ulama bohong, tapi yang penting di hatinya pokoknya namanya ulama kan begitu. Orang awam kan husnuzon. Ulama palsu pun juga hormat kan? Nggak ada masalah. Yang penting di hati kita hormat. Kalau hari ini Anda perhatikan, jika ada preman, orang katanya badung, dia pemabuk dan sebagainya, ternyata masuk bulan puasa berubah dia. Puasa. Lihat ustaz lewat, ustaz, macam-macam. Ada pengajian begini, preman, stop. Kita jaga deh sepeda jamaah. Kalau ada orang badung bandel, ternyata masih mengagungkan syiar agama, tunggu dia. Suatu ketika akan ditarik oleh Allah dalam kebaikan. Maka kami sampaikan kepada semua para preman-preman yang katanya ada badung, bandel dan seterusnya, lihat diri Anda sendiri. Kalau ternyata Anda masih mengagungkan syiar-syiar agama, hei preman, ketahuilah Anda akan dibawa oleh Allah pada kemuliaan semulia-mulianya. Lihat, maka dari itu Anda jangan meremehkan orang yang seperti itu. Bisa jadi di dalam hatinya ada kerinduan kepada kemuliaan. Tapi sebaliknya, biarpun Anda ibadah dan seterusnya, tapi Anda merendahkan orang lain, bisa jadi pada akhirnya menjadi hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah masalah kesombongan, dan mari kita waspada. Ini bahaya sekali. Termasuk kayak begini, harus kita hati-hati. Nggak boleh ada sombong di antara kita. Kalau saya sombong akan sampai ilmu pada Anda. Kalau kami sombong akan nyampe pada Anda. Ilmunya iblis. Sama, yang menghadiri pun sombong nggak akan terima, kayak Abu Jahal. Akan tapi yang ada bagaimana? Kita ini menjadi hamba yang saling mencintai. Kita saling membantu.
untuk baik. Seperti kami sampaikan tadi, bisa jadi ini loh kehadiran Anda ini menjadi sebab saya selamat dari surga. Kan bisa. Dan kami yakin itu. Mungkin ada hamba Allah yang tidak pernah sholat, lalu pengen menghadiri pengajian kami saat ini, kemudian sholat, jadi ahli sholat, pahalanya masuk surga dia. Coba. Seperti ya, kayak guyonan lah kabarnya begini. Kemudian dia masuk surga. Setelah masuk surga, naudzubillah, semoga saya juga di surga. Amin. Kalau seandainya saya kepleset, kira-kira orang itu ngomong apa? Akan ngomong, ya Allah, saya masuk surga selamat gara-gara Buya Yahya gitu ya. Tolong selamatkan dia. Kan lumayan saya selamatkan sama dia. Makanya saya pengen banyak kenalan sama orang, saya ajak kepada kebaikan itu barangkali itu yang akan menolong saya di saat saya kepleset. Bukan saya bagi-bagi surga, ya Allah. Baik, kemudian yang kedua adalah tidak ada benci dan dengki. Lihat seperti ini. Coba kalau Anda ada benci dengan saya, sudah tidak enak dari awal pertemuan. Betul kan? Sama kalau saya benci pada Anda, ini orang kenapa ini tidak akan indah, ilmu tidak akan indah. Ketahuilah maka sudah bangun cinta di antara kita dengan Allah. Hari ini kita harus menyuburkan cinta. Kita biasa diadu domba, kita disiap bikin permusuhan. Kita ini sudah diobok-obok oleh iblis dan bagundal-bagundalnya dari bangsa manusia. Tidak membuat YouTube kecuali menjadi permusuhan, tidak buat konten bermusuhan, apapun dijadikan alat bermusuhan. Kita jangan mau dibohongi ya Allah. Kita harus berdoa, kita harus damai, menjadi juru damai. Tapi kunci damai dan menjadi juru damai adalah hati kita dulu, nih yang harus kita benahi. Coba Anda harus pahami saat ini. Kita biasa diajak permusuhan. Pemilihan presiden berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, ternyata pemilihan lurah desa berantem, sampai ternyata pemilihan ketua majelis taklim dan pengurus masjid juga. Musibah ini umat Nabi Muhammad. Biasa diadu domba ini. Mau apa kita? Jangan mau. Tapi itu semua permasalahan di hati kita. Kita tidak membangun cinta. Kita miara dengki dan benci. Maulid Nabi kita seperti itu. Maulid Nabi kita itu jangan sampai ada benci dengan umat Nabi. Jangankan dengan umat Nabi, dengan perbuatan Nabi pun tak boleh. Anda kalau merasa tidak nyaman dengan perbuatan Nabi, hati-hati. Sampai disebutkan oleh para ulama, Anda tahu namanya tadi istinja. Istinja itu kan membersihkan, menyucikan diri dari bekas sisa buang air kecil, air besar. Itu kan istinja. Ada pak istinja. Dan istinja itu ada dengan air dan ada istinja dengan batu. Para ulama menjelaskan istinja dengan batu boleh digantikan tisu kering. Dan hendaknya harus tahu ini fikihnya. Mungkin yang perlu kami sampaikan juga, fikih itu penting juga. Anda mungkin ada yang tidak mengerti fikihnya. Istinja itu boleh dengan air, boleh dengan batu, biarpun Anda punya air. Batu itu adalah sedikit saya tambahkan masalah fikih, karena ini fikih penting juga, biar Anda tetap bersih dan suci. Boleh diganti dengan tisu. Tisunya tisu kering, sebab syaratnya kalau Anda yang belajar fikih kecil-kecil safinah dan sebagainya, Anda akan mengerti istinja dengan batu atau yang serupa dengan batu. Serupa itu yang mengandung sifat-sifat batu. Apa sifat batu? Sifat batu adalah padat. Sifat batu yang boleh dipakai istinja, sifat batu yang padat, sifat batu yang suci, sifat batu yang kering, sifat batu yang bisa meresap. Ada batu hitam yang mengkilat, itu nggak bisa meresap air kan. Nanti batu gombong itu bisa batu yang itu ada yang ada sebagian batu itu ada yang air langsung saja ada. Kemudian yang kelima tidak terhormat. Itu 5 syarat yang kita boleh menggunakan batu biarpun ada air. Ada ganti dengan batu, misalnya setelah buang air kecil, Anda dengan batu, termasuk bata merah, bongkahan tanah. Yang jelas sifatnya 5. Dia adalah benda padat, dia adalah kering, dia adalah suci, dia bisa meresap, dia adalah tidak terhormat. Yang terhormat nggak boleh. Contoh, kering, agak suci, padat, suci, kering, bisa mengangkat, resep, tapi terhormat nggak boleh. Contoh apa? Roti tawar nggak boleh. Tapi kalau tisu padat, kering, suci. Coba kalau ada air kencing, kemudian dia tidak terhormat. Memang namanya tisu untuk ingus, untuk segala macam.
Maka ini saya beri ilmu fikih. Sebelum bagian saya itu kan ceramah ibu, saya itu aslinya suka ngajar fikih. Saya belajar dari kecil belajar fikih. Tapi sampai di Indonesia jatuhnya suruh ceramah. Ini kan salah alamat. Tapi belajar hidup saya belajar dengan fikih halal haram sampai di Indonesia suruh ceramah ya sudah mau boleh buat ya orang pada. Nah ini termasuk kami kasih fikih ini penting. Anda di rumah banyak kolam, di atas hujan, di bawah ada mata air, Anda boleh istinja dengan tisu ini. Dulu ada orang ngecek ini. Pada zaman dulu Nabi Muhammad menjijikkan, kenapa kok pakai itu? Gak mau pakai air, bukan gak mau, ada air kok boleh pakai ini, apa-apaan itu? Nabi Muhammad direndahkan. Ternyata hari ini kalau Anda pergi ke negeri-negeri maju, lihat ada ke toiletnya nggak ada air, adanya tisu. Oh, karena ini tisu. Dan sekarang ibu jangan sampai umat Nabi Muhammad ini sudah sering hadir majelis taklim, tak tahunya diajak sholat najis celana saya. Kenapa? Pipis ya. Nah ini. Kalau seandainya Anda mohon maaf dalam bepergian, sedikit saya belokkan fikih dari fikih masyarakatan, saya nyebut fikih masyarakatan hari ini harus mohon maaf, mungkin Anda ke toilet umum, seorang ibu khususnya ke toilet umum, tak tahunya apa, itu ada kolamnya, ada airnya sudah 5 tahun nggak pernah diganti, jadi ada kudis di dalamnya, ada korek macam-macam. Coba Anda siram ke wilayah Anda akan gatal. Anda harus tahu dong, kalau itu kotor tidak usah pakai itu, cukup pakai tisu. Dan tidak usah ragu, Anda tidak usah ragu. Kalau ternyata, ya, Anda tidak usah ragu, karena itu mengganti, itu lebih. Kalau ternyata, kalau ragu lah ini, kami bahas masalah urusan Nabi Muhammad. Barang siapa yang ragu menggunakan istinja dengan batu, maka istinja dengan batu menjadi wajib. Supaya apa? Supaya Anda tidak jijik dengan yang dilakukan siapa? Rasulullah menggunakan batu. Kenapa kok Anda jijik? Anda tidak boleh, maka Anda wajib melakukannya. Demi apa? Demi menghilangkan rasa tidak senang dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi saya itu satu, cuma syaratnya adalah tidak boleh kurang dari 3. Mohon maaf, tidak boleh kurang dari 3. Misalnya apa-apa satu. Ini najis loh ya, 2. 3 kalau sudah aman, kering, selesai. Di jalur belakang pun juga sama. 1, ini anggap saja belum, ini bukan sepakai, ini anggap belum, biar kembali ya. 1, 2, 3, kok masih ada warnanya, kotornya tambah lagi sampai bersih. Setelah itu Anda tutup celana, wudhu pakai air boleh. Ininya membersihkannya cukup dengan tisu. Nah ini kemudahan yang harus dipakai. Tapi bukan tisu basah itu yang soleha. Tisu basah tidak menyebarkan najis, tisu basah. Jadi paling tidak seorang bapak atau ibu dalam tasnya harus ada apa namanya? Tisu. Kalau suatu ketika tiba-tiba buang air, mohon maaf, dan ini penting sekali. Anda jangan maksakan dengan air ternyata jadi gorengan Anda. Apalagi mohon wanita itu kan kerap itu, takut ada bakteri malah sudah ke dalam jadikan sebab penyakit. Naudzubillah, sekarang banyak penyakit menular gara-gara air itu. Makanya tolong pahami mana ini. Jadi bersih, selesai. Setelah itu lihat, nggak usah pakai air lagi juga boleh. Kalau pakai air memang lebih bagus. Jadi ini bukan seperti tayamum. Ada tayamum tahu? Kalau tayamum itu adalah nggak ada air baru pakai debu. Kalau ini nggak ada air, saya punya air banyak dan kadang memang kita perlukan itu. Mungkin Anda lagi demam, nyentuh air nggak enak, buang air dengan seperti itu. Cuma nanti ada beberapa syarat yang lainnya kami tambahkan. Buang air kecilnya itu normal, jadi hanya ke sekitar isu saja. Kalau buang air kecilnya ternyata kencingnya ke perut sama ke jidat, itu aneh-aneh, nggak bisa lagi. Hanya ke wilayah ini saja. Mohon maaf, ini sekelumit pasal fikih. Saya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka segala yang urusannya dengan Nabi, jangan sampai Anda merasa tidak senang. Anda bukan Nabi, maka jangan menjelekkan keharapan Nabi. Biarpun di sana ada Abu Jahal, saya tidak urusan dengan Abu Jahal. Urusannya dengan Nabi Muhammad yang Arabi, kan begitu ya? Wah ini kalau ini rasis, enggak, karena memang Arab, saya cinta Arab karena Nabi Muhammad. Dan Arabnya Abu Jahal, dia ikut Abu Jahal, Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang dia
dinisbatkan kepada Rasulullah, Anda harus merubah diri Anda yang semula tidak peduli menjadi peduli. Suami Anda siapa ya Allah? Umat Nabi Muhammad. Maka di saat Anda sadar itu umat Nabi Muhammad, Anda pasti akan bisa mengurangi cerewetmu. Itu sama Bapak, istrimu adalah siapa? Umat Nabi Muhammad. Kalau Anda sadar betul kalau itu umat Nabi Muhammad, susah seorang suami dolim pada istrinya. Permasalahan kita lupa Nabi Muhammad, lupa Rasulullah. Maka malam ini akan kita tumbuhkan kembali kesadaran bahwasanya ini ada Nabi Muhammadnya, ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk kembali membahas hilangnya dengki dan benci diganti dengan cinta. Makanya karena selama ini kita sudah diadu domba, diajak bermusuhan, biarkan orang membuat permusuhan, biarkan orang ngadu domba. Kita ingin membangun cinta. Cinta ada di dalam hati. Maka sebabnya dulu dong, sebabnya hilang cinta di antara kita harus kita ambil. Apa sih menjadikan sebab kita bermusuhan? Hindari ini tolong. Sebab bermusuhan kita itu adalah biasanya karena kita dengar omongan kejelekan seseorang atau adu domba. Maka langkah pertama Ibu agar selamat hidup kita, tolong lakukan yang pertama. Anda jangan biasa pengen tahu kekurangannya orang atau kesalahannya orang. Ada orang punya hobi pengen lihat kejelekan orang, naudzubillah. Pengen tahu kejelekan orang, pengen penasaran, pengen tahu. Sampai kalau seandainya dia duduk begini nih, temannya itu buka HP di sampingnya, dia ngelirik, sudah paham, sudah tahu isinya, ngelirik. Padahal dia ada pengajian nggak paham apa. Cuman urusan penyakit ini dia paham, langsung nyimpulkan, dia jelek. Oh, dia kirim surat ini. Itu bisa cerita panjang lebar kayak buku. Ada memang orang seperti itu, pengennya cari kejelekan orang. Kalau rumahnya orang ada buku numpuk begitu, ada buku sejarah Nabi, ada buku ini, yang dicari apa? Buku agenda. Kalau Anda model begitu, tobat, kalau Anda akan hancur pada akhirnya. Karena Anda punya hobi pengen tahu kejelekan orang. Jangan biasa pengen tahu kejelekan orang. Biasakan jangan pengen tahu kejelekan orang. Para kekasih Allah dulu paling sedih kalau diuji. Jadi kalau kita ditunjukkan oleh Allah melihat kekurangan aib orang tua kita, aib guru kita, aib pasangan kita, itu musibah. Hukuman dari Allah kalau dibukakan mata kita untuk melihat kekurangan ini. Allah itu sitir, Allah itu maha penutup, maka tutuplah kekurangan ini. Maka Anda jangan biasa mencari keaibnya orang, kesalahan orang. Pastikan ini jadikan kehidupan Anda. Kalau Anda jangan pengen tahu, Anda jangan pengen buka HP-nya orang. Ya Allah. Bahkan kami ingatkan, Anda pun tidak perlu buka HP istri Anda, istri tidak perlu HP suami. Kenapa? Suamimu juga punya rahasia dengan adik perempuannya, dengan ibunya, ingin membahas masalah yang khusus. Mungkin nggak ada perlunya kita, sebab HP hari ini seperti hati. Tapi nanti suamiku ada, insya Allah. Jangan sebutkan begitu. Insya Allah suamimu soleh, istrimu solehah. Bukankah semua hadir ngaji? Kenapa kita menduga-duga yang jelek? Istrimu nggak di pengajian, suami. Tidak perlu kita bawa kepada keraguan semacam itu. Ada orang penasaran pengen tahu, akhirnya penyakit, pengen tahu, pengen tahu. Itu adalah kebusukan hati. Nggak boleh. Jadi Anda jangan punya kebiasaan mencari kejelekan orang. Sebab diancam oleh Rasulullah. Man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allah awratah. Barang siapa yang sedang mencari kejelekan orang, dia Allah akan bongkar kejelekan dia. Wa yadhabu wa fi wasti baiti, dan Allah rendahkan dia biarpun di tengah rumahnya sendiri. Orang yang biasa mencari kejelekan orang tiba-tiba tidak terhormat di rumahnya. Anak pun tidak menghargai dia. Hati-hati. Pun ancaman macam ini. Ini ancaman di dunia, lebih serem nanti di akhirat. Makanya ini adalah tahun politik yang berurusan dengan politik, tim sukses dengan saudara. Dan kami suarakan penjuru Indonesia, tolong kalimat ini dinukil. Tim sukses, kalau Anda memilih salah satu calon, dengar kalimat ini. Biar tidak terjadi permusuhan. Kalimat sederhana, pegangi dan tulis sebagai sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Jangan kau caci calon pilihan orang lain. Sampai di situ saja. Gak ada enak hidup begitu. Ayo. Kalau calon pilihanmu
mencaci calon dilihat orang lain. Ada apa kok usir dengan calon dari? Memang calon malaikat nggak punya salah juga. Termasuk suami istri, Allah. Hei istri, jika engkau menemukan kekurangan pasanganmu, jangan kau sebut sampai mati. Wahai suami, jangan kau sebut kekurangan istrimu sampai mati. Biarpun pakai bahasa sayang juga tidak enak. Contoh, seorang suami nyebut istrinya, istriku ayang, pakai ayang. Iya abang sayang, iya ayang istriku sayang. Kenapa sih hidung ayang kok begitu? Kurang aja. Istrinya tersinggung langsung balas, iya abang sayang, kenapa mulut abang juga begitu? Tidak enak menyebut kejelekan seseorang, nggak perlu. Anda sudah terima dengan halal, bismillah, ya sudah, itu jatahmu. Indahnya di surga, saat cantik-cantiknya dirimu, ya umur 60 juga peot kan, 70 lebih lagi sama kan, dia juga sama, jalan saja sudah antara maju dan mundur sudah nggak terlalu bisa dibedakan kan. Ada semuanya begitu, maka jangan sombong juga. Baik, jadi yang pertama, agar Anda tidak biasa ngomongin kejelekan orang. Ini yang selalu kami sampaikan, khususnya hari ini. Habis sedih, wah, di grup, subhanallah. Anda punya grup pembangunan masjid, grup apa? Itu mula-mula baik-baik saja. Gara-gara pemilihan presiden, ada satu nyanjung, bos, ini berat ini. Sampai saya katakan, oh ini ada iblis masuk, keluar iblis. Di sini jangan pakai nyaci maki orang, selesai. Paham ya? Sudah, kalau ini dipakai kan enak, kita berbeda-beda bisa minum teh bersama. Cuman orang pengen ikuti iblis, mau berantem. Itu yang biasa berantem di fana itu sebetulnya kalau Anda tahu di rumahnya juga berantem sama istrinya. Memang matanya otak berantem gitu. Ayo yang suka nyaci maki, itu pemilihan presiden, gubernur sebagainya kok caci maki, nggak usah jauh-jauh. Ini di rumahnya suka ribut gitu sama istrinya. Kita tidak perlu itu ya. Baik, kita perlu belajar. Baik, waktu sudah malam. Kita lanjutkan sedikit. Jangan Anda pengen tahu kejelekan orang. Dulu para kekasih Allah itu hebatnya mereka. Di saat mereka mau keluar rumah, mereka sedekah. Setelah bersedekah minta, ya Allah, dengan sedekahku ini ya Allah kami mohon tutuplah aib-aib kekurangan saudara-saudaraku dari mataku. Aku tidak ingin melihat. Apalagi itu orang tua kita, guru kita. Kalau mungkin Anda ingin terlintas, kalau mulai terlintas di pikiran Anda tentang kurang ibunda ayah Anda tepis, tidak. Saya tidak mau lihat itu, tidak. Kemudian selanjutnya, kalau Anda terlanjur melihat kekurangan orang lain, apa yang Anda lakukan? Ayo, ini loh umat Nabi Muhammad, ini waktunya. Kalau Anda melihat tetangga, katanya ada tetangga tidak sholat, tetangga makan riba, tetangga berjudi, tetangga mohon maaf melakukan zina, Anda mendengar berita semacam itu, apa yang harus Anda lakukan? Hai hamba Allah, ada yang berkata amal ma'ruf dan mungkar, entar dulu, itu bab nanti. Amar ma'ruf dan mungkar urusan membenahi dia, akan tapi sekarang benahi dirimu. Apa yang terjadi pada dirimu di saat kau mendengar tetanggamu melakukan dosa? Apakah Anda pernah sedih? Atau Anda malah sombong? Coba seperti habis begini nih, habis menghadiri pengajian mungkin sampai nangis-nangis lalu pulang keluar. Biasanya kalau di Jawa sana kan ada namanya alun-alun, stasiun itu. Di saat ada mobil lewat itu ada perempuan, mohon maaf, yang diuji oleh Allah dengan baju setengah badan, kemudian menyetop, mohon maaf, dia mengajak melakukan kehinaan. Kan ada perempuan semacam itu. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Coba di saat kita baru pengajian, baru nangis-nangis melihat perempuan semacam itu, apa yang ada di hati Anda? Coba. Mungkin ada yang berkata, astagfirullah, di malam-malam ya Allah, astagfirullah. Siapa di antara kita? Ayo. Di saat melihat perempuan seperti itu, kemudian dia menundukkan wajahnya ke bumi, kemudian dia menitikkan air mata, kemudian mengangkat tangan, ya Allah, itu saudaraku ya Allah, dalam kehinaan ya Allah kami mohon berikan hidayah. Ayo, siapa seperti itu? Kita sering sombong, lihat tetangganya zina langsung sekampung diceritakan. Bahkan mungkin karena jeleknya hati, lihat katanya ahli tahajud, ahli ibadah. Ceritanya seorang ibu ahli tahajud, mungkin dihafal Quran juga, sama suaminya kompak betul pengajian tahajudan, di tengah malam jam 3 lagi tahajudan berdua sama suaminya mau sahur dia. Rupanya di saat tahajudan itu setelah assalamualaikum ada suara motor di samping rumahnya, dan motor itu juga berhenti. Lalu dia mencoba gordennya, dilihat begitu, ternyata tetangganya anak gadis yang umur 23
tahun yang belum nikah itu ternyata diantarkan oleh seorang laki-laki. Diantarkan seorang lagi jam 3 malam. Apakah Pak Ustadzah yang ahli ibadah tadi? Setelah itu tuh boleh apa Bu? Tetangga. Kenapa? Itu loh anak tetangga si itu. Astagfirullah, jam begini diantarkan laki-laki, ngapain dia begini Pak? Suaminya dengar berita itu apa katanya? Oh, subhanallah, sama. Ibunya dulu juga gitu. Ibunya dibawa, gunjingnya tidak kira-kira. Anaknya digunjing seibunya, innalillah. Habis tahajudan, itu modelnya ibadah yang tertidur. Anda tidak boleh begitu. Kalau Anda melihat kejadian itu, Anda menangis. Tidak perlu Anda cerita ke siapapun. Kalau Anda misalnya ada orang curhat pada Anda karena kebodohannya mengatakan ibu saya kepleset, zina, saya bilang haram, Anda saja yang tahu. Tidak boleh Anda cerita ke siapapun. Ada orang curhat ke saya tidak akan cerita ke istri saya mati. Itu amanat. Kalau Anda melihat kekurangan orang, hendaknya Anda bisa menangis. Kita permasalahan mati hati, lihat kena musibah, kita tenang saja. Hari ini Palestina semacam ini, coba. Ada orang bercerita bagaimana biar tentang Palestina begini-begini. Kami akan menjawab sederhana. Sebelum Anda bertanya, saya ingin tahu, Anda pernah menangis sedih bisa dengar berita ini atau belum? Anda menterang-menterang uang untuk donasi itu atau belum? Jangan banyak ngomong Anda ini. Anda akan bicara jihad, jihad nggak boleh, kita keluar ada aturannya di sini. Tapi mana hati Anda, jangan banyak ngomong. Kita perlu hati loh, hati ini loh. Wah, Palestina, Allahu Akbar. 1.000 rupiah aja nggak keluar dia. Doanya lupa. Ini model apa begitu? Kita perlu hati. Coba kalau Anda dengar berita Palestina, Anda tidak akan kuat. Mungkin setiap malam Anda menangis. Waktu setiap sholat Anda mundur nazilah misalnya. Malamnya Anda menangis minta mohon kepada Allah, dan pasti Anda akan mengisi rezeki Anda sebagai ngomong. Termasuk saat melihat saudara kita tetangga kita bermaksiat, hati-hati, jangan bicarakan orang benar. Menggunjing orang berdosa itu dosa, nggak boleh. Maka tolonglah jaga lisan Anda. Kalau Anda terlanjur melihat, Anda minta kepada Allah, ya Allah, aku telah melihat aib saudaraku, jadikan aku lupa ya Allah, dan ampuni dia ya Allah, dan seterusnya. Ini yang perlu kita hadirkan. Kemudian panjatkan doa sebanyak-banyaknya kepada orang-orang semacam itu. Kami tambah lagi sebagai pungkasan, dan insya Allah nanti pertemuan yang akan datang akan kami tambahkan. Pastikan Anda bisa mendoakan doa kebaikan orang-orang yang bermasalah kepada Anda, orang yang mengganggu Anda, orang yang memfitnah Anda, orang yang menggunjing Anda. Yang menggunjing Anda adalah umat Nabi Muhammad. Jangan Anda dendam dia. Oh, dia nyaci maki saya, dia umat Nabi Muhammad. Sudah pastikan Anda berlatih untuk memaafkan. Kami berpikir kalau saya tidak maafkan, saya rugi, saya tidak akan jadi pahala. Kalau ada orang berbuat salah, urusan pribadi, bukan urusan Allah ya. Orang mencaci saya, orang menfitnah saya, orang menggunjing saya, kalau tidak saya maafkan hari ini, tidak akan jadi pahala. Agar saya maafkan. Yang mencaci saya, mengganggu saya, yang bulan akan datang, saya maafkan. Saya tidak perlu mendendam. Untuk apa saya mendendam? Gak akan jadi pahala dendam saya. Bahkan dendam saya menjadikan saya mungkin akan membalas dengan berlebihan. Saya menuntut hak saya, dia menuntut, tapi tidak usah pakai marah, gak usah pakai dendam, akan tapi dengan panjatan doa. Mungkin kita akan ke mahkamah nuntut karena adik kita mengambil hak kita, tapi malam harinya sudah kita berdoa, ya Allah, berikan kesadaran pada adikku, jaga adikku ya Allah, jangan sampai dia terjerumus ke neraka. Ya Allah, anak-anak adikku ya Allah, di surganya ya Allah. Kita tidak benci waktu menuntut. Itulah umat Nabi Muhammad. Gak ada perlunya kita mendendam pada siapapun ya Allah. Ini pembahasan khusus insya Allah jika ada pertemuan lagi, karena sepertinya akan banyak pertemuan. Kami ada kerinduan untuk buat pondok di Tanjung Pinang. Tapi dan kami ajak semuanya bergabung. Tapi dengan catatan, siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru atau ustaz, jangan memutus hubungan dengan ustaz tersebut lalu bergabung dengan kami. Berarti Anda mengkhianat. Saya pun bakal dikhianat. Tapi yang kami inginkan adalah yang sudah punya ikatan dengan guru, karena kami datang Anda semakin kuat dengan guru Anda, sambungkan saya dengan guru Anda, baru bonusnya Anda membantu program pondok pesantren yang kami rencanakan. Ini yang kami rindukan. Dan kalau saya
saya tidak rebutan donatur, tidak. Saya hanya mencari hamba-hamba yang mungkin hari ini ada orang kaya raya belum punya ikatan guru, ayo kita ke surga membangun rumah yang menjadikan sebab Anda kaya raya. Anda nanti akan mati, ternyata itu akan mengalir pahala untuk Anda. Jangan sampai Anda menjadi orang kaya di dunia, setelah meninggal dunia Anda menjadi orang paling miskin. Saya tidak rela. Hei orang kaya yang ada di sini, saya ingin Anda meninggal pun kaya raya nanti. Adapun Anda yang belum kaya, semoga banyak rezeki. Amin. Kami rindu untuk berpondok pesantren. Al-Baca ada di mana-mana. Di Batam sudah ada. Bahkan di Batam ada stasiun radio, cuma belum nyampe ke sini. Kami rindu juga ada stasiun radio di sini. Di Pekanbaru juga ada Al-Baca. Kalau pergi ke mana? Pontianak juga ada Al-Baca. Kalau pergi ke Lombok lagi, Terengganu sana, Malaysia juga ada Al-Baca. Bogor, Cianjur, Bandung ada semua Al-Baca. Setelah itu apa? Tanjung Pinang. Dan kami minta Anda bisa mendukung, tapi dengan catatan, ingat guru-guru Anda jangan Anda tinggalkan. Apalagi di tetangga Anda ada madrasah diniyah, hidupkan kembali madrasah diniyah. Dan ingat pegangi kiai Anda. Ini nasihat yang terakhir belum saya tutup, hanya jawaban dari ini. Baik, sebelumnya kami ingatkan, tolong Anda jangan rendahkan ustaz kampung Anda. Anda bisa mendatangi majelis ini, kami yakin karena hebatnya kiai Anda. Ada orang tua hati-hati, makanya tadi banyak kalau sebuah majelis sering didatangi ustaz terkenal itu biasanya jadi musibah. Akhirnya jamaahnya merendahkan kiai kampungnya, ustaz kampungnya, musibah. Jangan biasakan sebuah masjid dengan ustaz terkenal, itu bahaya. Tapi biarkan dengan ustaz yang soleh di kampungnya. Itu kiai kampung Anda. Kalau saya di Blitar, Jawa Timur, kiai kampung itu ikhlasnya luar biasa. Nggak dikasih gaji, dikasih sabun. Itu kalau musim panen sambil kerja nih, habis kerja buru-buru ngajar. Sebelum ngajar mandi dulu, nggak punya sabun cair, ada sambil pelok sabun batangan begitu. Saking buru-burunya itu nggak bersih, di kopengnya ada putih. Ayo, dia ada dikasih duit lah ya. Yang ngajari saya Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira. Makanya kami juga berseru kepada warga Tanjung Pinang ini, hidupkan kembali madrasah pengajian di surau-surau itu. Hormati kiai-kiai itu. Jangan Anda bisa menghormati orang yang dari jauh, tapi Anda tidak menghormati mereka. Anda tidak akan beruntung. Coba jujur, Anda kenal kami saat ini, mungkin sudah kenal sebelumnya. Kami tanya, kalau Mbah Anda meninggal siapa yang ngurusi? Saya atau kiai kamu? Kalau selesai. Maka jangan sampai remehkan mereka. Mereka hidup yang luar biasa. Makanya kadang-kadang orang gampang terkagum-kagum dengan orang yang terkenal. Aku yang merasa terkenal dipajang foto terkenal. Sama kiai kamu, mungkin level saya, kiai kamu ya. Itu kesombongan, itu iblis. Di sini nggak ada iblisnya, nggak ada iblis. Mohon maaf, kembalilah kepada ustazah di kampung, kiai di kampung yang ngajari wudu dengan telaten. Jujur, di mana Anda kenal wudu? Di kampus? No. Di pondok besar? Tidak. Di mana? Di surau. Itu harus kita kembalikan. Maka kami seru, orang kaya, pejabat pemerintah, semuanya perhatikan mereka. Itu lebih gede daripada kampus-kampus yang Anda dirikannya. Di kampus tidak ngajari sholat, tapi mereka ngajari sholat. Betul tidak? Makanya jangan gampang terkagum dengan ustaz-ustaz terkenal main foto nanti pajang rumahnya. Makanya saya tuh kadang curiga kalau ada orang minta foto. Jangan-jangan merendahkan kayak kampung ini gara-gara foto dengan saya. Makanya jangan foto lagi. Maksudnya itu hakikat saya rindu. Saya tidak bisa menjalankan tugas mereka. Kami tidak bisa menjalankan tugas mereka. Mereka telah mandikan jenazah. Allah, lalu mau direndahkan. Itu kan jelas saya sombong dengan kayak kamu. Apalagi mungkin secara akademik lebih. Mungkin seorang doktor ekonomi, dokter ini pernah kan kayak kamu kayak pondok pesantren, tidak pernah kuliah di kampus. Ada sombong jadi iblis. Iblis saya menemukan di kampung orang tulus luar biasa. Mungkin secara ilmu tidak luas, tapi pengamalannya dahsyat. Itu saja insya Allah. Nanti pertemuan yang akan datang kan ada pondok di sini. Insya Allah nanti ada kurikulum itu masih banyak ibu. Rumah tangga belum kita beresin. Pendidikan anak belum kita beresin. Ada apa lagi ya? Urusan dengan harta nanti banyak insya Allah harus ada hal
jangan sampai ada dengki, benci di hati kita kepada seseorang ya. Kita ganti dengan panjatan doa, nanti insya Allah akan kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Ayo. Simpati. Alhamdulillah, Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segan sudah belakangnya. Izin Buya, dari tadi, dari awal Buya memulai sampai saat ini hampir 5 kali lebih Buya mengatakan bahwa harap-harap pertemuan pada majelis ini sebagai asbab Buya dimudahkan oleh Allah masuk ke surganya. Amin kan Bu? Amin kan Pak? Amin. Semoga menjadi asbab kita juga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mohon maaf untuk sesi tanya jawab ini singkat saja, langsung ke pertanyaan. Satu untuk dari rombongan laki-laki dan satu untuk perempuan. Kita ke laki-laki dulu, silakan. Baik, itu silakan yang pakai sorban, bang saudara kita di Palestina, silakan berdiri, boleh dibantu tim. Ada mic. Sepertinya saudara kami itu. Izin ibu-ibu persiapkan diri. Kami lihat nanti siapa dulu yang tunjuk tangan, itu yang kami tunjuk. Apa? Jadi sambungan 1, 2. Silakan kepada penanya untuk memperkenalkan nama dan langsung ke intinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri, izin berdiri, nggak apa-apa, izin. Silakan, silakan. Sebelumnya terima kasih guru kami, yai kami sudah hadir di Kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan ini menjadi sebab hidayah untuk kita semua. Buya, mohon maaf sebelumnya pertanyaan kami di luar tadi tentang sokong ini dan ini. Tapi ini penting karena menurut kami hampir bersentuhan setiap hari dan hubungannya dengan manusia ini begitu padat. Jadi terkait muamalah Buya. Pertanyaannya singkat. Seringkali dijumpai di lapangan bagi rekan-rekan kami atau saudara kami sebagai pengusaha atau supplier dimintai fee dari perusahaan atau instansi pemerintah, sehingga pengusaha ini memutuskan untuk menghindari fee tadi dengan membuat kebijakan ada biaya yang memang dikhususkan di perusahaannya sebagai biaya marketing. Biaya yang diputuskan dari perusahaannya sebagai biaya marketing, kalau seandainya biaya ini dikeluarkan atau dia mendapat kerjasama dengan instansi atau perusahaan, maka biaya ini dikeluarkan. Karena menghindari tadi, ya, sering dimintai atau ditawari dengan biaya-biaya oleh perusahaan yang dapat kerjasama. Afwan, saudaraku, mohon maaf. Namanya dari siapa, boleh dikenalkan ke Buya? Saya Muhammad Arifin. Buya Muhammad Arifin. Intinya silakan Muhammad Arifin. Intinya apakah boleh seperti itu? Kalau tidak ngasih fee, terus apa yang terjadi? Jangan ngasih fee, ngasih fee. Pejabat pemerintah sudah dapat gaji. Kalau tidak ngasih fee, kenapa? Apa misalnya? Kalau tidak ngasih fee, apa akibatnya? Kalau tidak ngasih fee, yang umumnya terjadi, mereka tidak mau. Siapa yang tidak mau? Instansi atau perusahaannya Nggak mau ngapain? Nah, instansi pemerintah nggak mau ngapain? tidak mau bekerja sama. Itu pertanyaan mirip dengan sebelumnya. Saya akan daftar pegawai negeri, terus nyokok. Kamu bayar duit, kalau nggak bayar duit nggak boleh jadi pegawai negeri. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, jawabannya adalah
Mungkin Anda akan menghubungkan dengan masalah menyogok. Menyogok itu adalah Anda membayar sesuatu yang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak Anda, itu menyogok. Jadi Anda tidak berhak, cuma tentu bisa mendapatkannya. Anda bayar, kemudian Anda mendapatkan, maka itu nyogok. Maka Rasi wal Murtashi finnar, yang memberi dan yang menerima sama-sama di neraka. Cuman kalau misalnya saya punya gelar sarjana yang saya berhak untuk mengajar jadi pegawai negeri, misalnya saya berhak, cuman ini tatanannya ini ruwet, kalau tidak bayar nggak ada yang bisa. Maka di saat Anda memberinya, itu bukan nyogok karena Anda mengambil hak Anda, akan tapi Anda membudayakan budaya jelek. Anda dosa yang menjadikan budaya jelek, sehingga nanti orang akan selalu membayar. Jadi dianya yang salah, yang minta salah. Kenapa? Orang tersebut meminta kepada Anda yang bukan haknya dia. Kenapa dia minta kepada Anda? Dia dosa, dia pungutan liar kepada Anda. Cuma Anda memberinya bukan digolongkan sebagai seorang penyogok. Karena apa? Anda punya hak, Anda punya ijazah, Anda punya ilmu, Anda bisa bekerja di tempat tersebut, Anda membayar Anda tidak disebut sebagai penyogok. Tapi dia yang menerima, memungut liar dari Anda, mengambil haknya orang lain tanpa ada alasan, tanpa dengan alasan yang benar. Maka yang meminta adalah dosa, instansi itu yang salah. Lalu Anda dosa enggak? Anda dosa menjadikan dia senang begitu. Coba semua calon pegawai negeri kompak, ayo pasti tetap diangkat jadi pegawai negeri, sebab mereka tetap membutuhkan. Jadi Anda punya dosa bukan nyogok dosanya, dosa budaya jelek. Maka kalau Anda perusahaan jelek, dosanya itu. Tapi jangan dianggap nyogok, harus bedakan pembahasan fikih. Itu bukan nyogok, tapi Anda membudayakan budaya jelek. Coba semua calon pegawai negeri, ini seandainya loh, ini bukan beneran ya, seandainya calon pegawai negeri semuanya kompak tidak bayar, ada tidak diangkat di pegawai negeri? Tetap diangkat. Kenapa? Memang negara butuhkan. Kalau Anda membayar, ini Anda ngajarin dia nggak benar, keenakan nanti. Ini tahun depan begitu lagi, sampai ke belakangnya diminta. Tapi ini bukan bahasanya, bukan bahasa nyogok. Sebab definisi nyogok sangat jelas, tapi tetap haram, tetap dosa. Tapi dosanya dengan istilah nyogok. Kita ingin menjelaskan pembahasan hukum ya. Ini bukan disebut sebagai nyogok, sebab nyogok itu jelas bukan hak saya ambil, ya kan? Bahkan ada yang saya membayar tapi hak saya nggak dosa. Contoh, barang saya diambil seseorang dengan jahat, barang saya, sepeda saya diambil, kemudian katanya setelah diambil nggak boleh saya ambil lagi, katanya Pak, kecuali kau bayar. Nah, berarti saya harus membayar kepada orang tersebut untuk mengambil sepeda saya nggak dosa karena saya dipaksa begitu. Dia yang kurang ajar, dia yang dosa. Tapi kalau urusan dengan instansi ini oke, sepakat. Nah ini jadi Anda dosanya membudayakan budaya jelek, dosanya dia adalah mengambil bukan haknya. Itu kan benar. Biarpun bahasanya harus tahu diri aja lah. Saya nggak pakai soto-sotoan, tahu diri aja lah. Itu serem juga tahu diri. Masya Allah. Apalagi giliran nggak ngasih ada uang receh. Sampai suatu kita ada satu pengusaha dibilang uang receh, katanya sama orang. Saya ngasih Bu ya sedikit, bilang uang receh. Apaan tuh? Ini insya Allah, tapi pejabat di sini ahli surga semuanya. Jangan khawatir. Kalau pejabat ngaji mah aman-aman saja insya Allah. Dan jangan suudon juga dengan pejabat ya. Jadi pengusaha yang benar, jadi pejabat yang benar, ahli surga semuanya. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah khair. Saudara kami Muhammad Arifin, cukup ya. Izin Bapak Ibu, maaf karena Buya dari pagi ini kegiatan sampai sekarang. Singkat padat langsung pada pertanyaan. Baik, silakan. Silakan, itu pertama dari tadi. Silakan berdiri. Yuk, boleh dibantu. Oh, maaf. Kita biar cepat ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Buya, nama saya Adela Rizky Rehana. Mungkin langsung saja Buya, saya seorang anak pertama perempuan yang mempunyai adik perempuan. Baru-baru ini saya mengetahui ternyata adik saya telah terkena pergaulan bebas.
dan kesehatan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang para hadirin, itu bukan adiknya yang baca surat, bukan adiknya. Mohon maaf ke depan kalau bertanya jangan membawa siapapun, saudara, adik, ini sama kita bongkar aibnya orang nggak boleh. Cuman dia baca suratnya orang, bukan adiknya ya. Nah, insya Allah baca suratnya orang nggak boleh ya. Jadi lupa, jadi ada rambu-rambu. Kalau anda ingin bertanya jangan bicara Buya suami saya, Buya istri saya, nggak boleh. Buya ibu saya, nggak boleh. Buya adik saya juga tidak boleh. Karena itu namanya bukan hati sedih, hati tidak senang, hati benci nanti. Ya, cuman yang dibaca itu adalah dia baca surat. Kalau seandainya betul adiknya, mohonnya hati-hati, ini babnya tidak boleh ngomongin kekurangannya orang. Anggap saja adiknya dia, tapi wahai adik, saya akan ngomong kepada adiknya, karena kami yakin adiknya bakal dengar suara ini. Adik yang solehah, kakakmu maksudnya bertanya ini baik, bukan untuk merendahkan kamu, tapi saking cintanya kepadamu. Dengar ini, kamu tidak usah marah ya adik ya, kamu tidak usah marah dengar ini, karena kalau sudah ditanyakan ibu ya akan dengar kemana-mana ke penjuru. Adiknya akan dengar juga, dan kami sampaikan pada adik tercinta, kakakmu sayang kepadamu sampai dia bertanya, cuman kakakmu sudah bingung gimana cara menyelesaikan urusanmu. Maka aku seru kepadamu adik yang soleha, ayo dengar kakakmu, dekatlah dengan kakakmu, bangun kemuliaan, hati-hati dalam bergaulnya ya nak ya. Adik yang soleha, jangan terus dengan cara hidup yang tidak baik. Kamu punya masa depan yang panjang, harus punya keluarga yang indah, punya suami yang soleh, punya anak yang membanggakan kamu nanti, harus begitu. Jangan sampai anak merendahkan kamu karena doamu hari ini tidak baik. Untuk adik seperti itu, dengar ya, adik yang soleha, jangan marah ke kakakmu ya. Kakakmu maksudnya baik, cuman kakakmu bingung caranya gimana. Kemudian buat kakak, katailah, jika ada orang yang sudah terlanjur dalam kesalahan, maka tentu ini loh ya, jika ini merupakan kita hukum suami atau siapapun, kalau kita ingin meluruskan, membenarkan, mengajak kepada kebaikan, paling tidak dengan dua hal. Yang pertama, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Kalau Anda melihat kesalahan, bukan serta-merta Anda harus mengingatkan saat itu. Maksudnya apa? Anda pilih waktu yang tepat untuk mengingatkannya. Waktu yang tepat, Anda harus mencari waktu yang tepat. Mungkin tidak tahu kapan waktunya, jangan langsung. Anda harus mengira-ngira Anda ini siap atau belum dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisanmu sendiri. Sebab mungkin faktor kedekatan kakak, adik, ibu, anak, saudara, suami, istri. Kadang suami istri nggak gampang loh ya. Faktor kedekatan ini kadang menjadikan susah mengingatkan. Maka yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Lalu dengan siapa? Anda bisa mencari orang yang bakal didengar oleh dia. Atau mohon maaf, Anda bisa mengirim surat cinta yang indah kepada adikmu, atau Anda kepada suamimu ya. Mungkin istri mengingatkan suami, tapi jangan langsung, abang yang itu nak bener bang, neraka bang, nggak begitu, suruh dia. Akan tapi mungkin kalau Anda mengingatkan, Anda mungkin kalau dengan lisan Anda nggak mampu, Anda tulis surat cinta, wahai suamiku tercinta, wahai galbi, wahai hatiku, wahai kehidupanku, wahai kebahagiaan, wahai cinta-cinta, wahai kita tergambar al-aflam, wahai sampai 2 lembar baru ngomong abang, mohon maaf saya ngomong abang, tapi mohon maaf abang kalau abang bakal marah kok jangan dibaca, stop, kasih link yang indah dong suratnya terakhir banget, saya ragu. Nah ini Anda intip dari atas nota yang terima, pasti lihat suami Anda senyum-senyum nanti. Ternyata ujung-ujung, abang tolong dong abang, kalau abang kerja mohon maaf abang jangan begitu bang, mohon maaf bang kalau ini saya salah lihat, tolong ya maafin saya cinta abang, pengen surga dunia, pengen indah dunia akhirat, pengen di surga sama abang. Itu jangan ngomongnya kasar-kasar. Kalau tidak bisa buat surat cinta, saya buat itu nanti. Yang punya masalah sama suami, sama suami pun juga demikian, sama adik kakak dengan adik, Anda bisa membuat satu kalimat yang indah, adikku tercinta dan sebagainya. Ya mungkin kalau dia membacanya senang. Jangan kadang sebagian kita itu mengingatkan orang tua, aku juga tidak begini, Allah Ta'ala, kalau Rasulullah, wah, ntar dulu dong, dia belum siap untuk itu. Makanya cara itu penting ya, seperti itu. Anda mengingatkan siapapun seperti itu, kadang halus loh.
Ada seorang suami mengatakan, "Buya, suami saya susah sholat." Terus ada suruh sholat, iya, yang nggak mau dong, orang nggak mau sholat, nggak senang sholat, terus suruh sholat. Terus gimana caranya? Ya jangan suruh sholat. Terus Anda sering pengajian enggak? Sore Buya saya ngaji terus. Ya suruh nganterin pengajian aja. Kok gitu? Sudah, ya suruh nganterin pengajian. Terus 5 kali deh nganterin pengajian. Terus yang keenam, abang kalau nganterin nggak usah pulang, bang tunggu di sini aja bang, di depan sana dia, depan. Sudah ke-7 kali itu gimana? Bilanglah, bang daripada depan kena angin masuk ke dalam bang. Setelah dia masuk, Ustaz, di sini suami saya nggak sholat. Ustaznya ngomong, aduh, sholat keutamaan sholat itu, jangan langsung apa nggak sholat neraka, imam gombal ya. Ada cara menyampaikan yang indah sampai dia tidak tersinggung. Jangan disinggung perasaannya, tapi sentuh hatinya, ambil hatinya, maka dia akan mendengar. Ya seperti itu. Ini berlaku pada siapanya. Maka kami ingin memudahkan, mudah ingatkan yang baik. Nah, mana ini kan pendidikan Allah Rasulullah. Bil hikmati dulu dong. Wal mau'izatul hasanah nomor 2. Mau kita ngomong yang hikmah itu Anda catat. Kalau dokter itu tepat dosis, ngomong tuh pas, itu hikmah. Baru mau itu hasanah itu muter berikutnya. Baca di buku nanti hasan repot tuh, repot terus begini kan repot. Apalagi ibu yang habis pengajian langsung, bang astagfirullah, bapak ini suami apa ini? Ya Allah, imam saya berlanjut, nggak boleh begitu. Jangan begitu. Ada seorang suami pun kadang-kadang tuh begitu. Karas nggak boleh, indah hikmah. Ya, insyaallah hikmah salam tadi tercinta suruh ketemu beliau. Nanti saya kasih tahu nantinya. Saya kalau kasih tahu enggak, insyaallah. Baik ya, itu saja. Ada yang lain? Alhamdulillah cukup ya Pak, Bu, saudaraku sekalian hamba Allah yang dicintai. Izin Buya, sepertinya kapal kita keberangkatan pada malam hari ini sudah sampai. Izin Buya, mungkin ada informasi penting, boleh ditutup dengan doa. Ada pesantren Al-Bahjah di Batam, kita ada SMP di Batam. Memang kuota sangat terbatas, tapi semoga kami ingin membangun nanti insya Allah di Tanjung Pinang. Ini saya besok baru dibahas. Bagi yang ingin atau punya minat, besok untuk diskusi ingin jadi orang kaya di akhirat insya Allah. Al-Bahjah nanti biasanya adalah kalau bangun itu adalah Al-Bahjah itu ibu pesantren, mohon maaf dari PJ Wali Kota dan sebagainya. Pesantren Al-Bahjah itu tidak usah Anda bingung-bingung mencari dana pemerintah. Biar tahu saja, karena Al-Bahjah tidak ada bantuan dari pemerintah sama sekali, tidak ada dana bos juga. Jadi supaya nanti khawatir semuanya pengen mengenalkan ke Pak Gubernur nanti ada bantuan dan sebagainya, ke ini dan sebagainya, wah tatonya apa? Malah nggak enak. Nanti kita nolaknya tidak enak, nggak ada. Cuman kami pengen dari kocek Anda, wahai Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak orang kaya, Pak RT, saya pengen Anda yang selamat. Saya pengen dari kocek Anda. Kemudian manajemennya adalah diatur, keuangannya tidak. Kiai Al-Bahjah, kiainya tidak pernah pegang duit. Saya nggak pernah pegang uang. Uang pondok tidak ada. Uang pondok ada yang ngatur keuangan dan saya hanya mantu saja. Kalau seandainya di sini dia diatur, jadi nggak ada uang kocek masuk, kocek saya tidak ada. Kemudian saya pertanyakan apa punya kan uang negara kan penting bisa digunakan untuk pondok pesantren. Kami sampaikan ke mereka, bukan uang negara haram tidak. Cuman begini, negara itu banyak hajatnya. Kalau kita tidak bisa membantu negara, paling tidak saya tidak terlalu merepoti negara. Itu saja. Jadi jangan bingung nanti, ya. Tapi saya ingin kocek Anda. Dan alhamdulillah pondok berdiri mana-mana. Hitungannya juga miliaran, tapi hamba Allah. Ada suatu ketika pejabat, ada gubernur, bupati, dia membantu gimana? Tidak boleh uang negara, kocek sendiri. Iya, dia kocek sendiri. Ya silakan kalau kocekmu sendiri. Yang ingin selamatkan Anda, kan gitu ya. Jadi kami sampaikan supaya nanti tidak salah alamat. Tentu ada orang lobby saya untuk dikenalkan dengan menteri. Kalau saya minum teh dengan menteri bicara kebaikan, oke. Tapi kalau minta dana jangan bohong. Kan kita tidak terima. Insya Allah seperti itu. Bismillah, ibu yang di rumahnya ada gedung nganggur, saya kasih santri Yusuf. Duitnya kebanyakan, Anda mati tidak akan dibawa kalau Anda tidak menampung dengan bangunan megah ini. Kalau perlu bangunan megah di Tanjung Pinang. Jangan khawatir, wah yang datang di surga nanti. Anda ini. Saya orang fakir dengan tenaganya.
Jadi orang berjuang itu dengan 5. Pertama dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan ide cemerlang. Yang terakhir paling hebat adalah dengan panjatan doa. Maka dalam permulaan pembangunan pondok pesantren ini, Anda kalau bisa berbantu dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, tolong semuanya berdoa setiap malam. Doakan semoga Allah mengirim siapa? Mengirim ahli surga. Amin. Yang nggak ahli surga susah. Mau bantu gagal, mau transfer ganggu istrinya. Abang jangan nih, karena bukan mau ngirim duit jatuh, duitnya nggak nyampe. Tapi kalau di surga itu nggak nyampe. Sesulit apapun yang kirim, makanya kita minta, ya Allah kirimkan kepada kami ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, ahli surgamu. Maka yang bantu insya Allah ahli surga. Jadi ibu, bapak doai setiap malam, ya Allah semoga datang kepada Buya di Tanjung Pinang ini ahli surgamu yang bisa diajak berjuang, ya Allah. Ya Allah, begitu saja. Tapi tetap dengan catatan dari apa yang punya ikatan dengan guru, tidak boleh putus dengan gurunya. Baik. Adapun SMP di Al-Bahjah Batam sudah dibuka pendaftarannya. SMP Al-Bahjah, SMP Az-Zainiyah Nahdlatul Ulama Al-Bahjah. Pendaftarannya adalah sudah dimulai sekarang. Gelombang pertamanya 8 Jumadil Akhir atau 2 Oktober atau 17 Rabiul Awal atau 2 Oktober sampai dengan 21 Desember. Pengetesannya untuk putrinya 14 Jumadil Akhir atau 27 Desember. Untuk putranya adalah 15 Jumadil Akhir atau 29 Desember. Gelombang keduanya ada juga nanti 14 Jumadil Akhir 27 Desember gelombang kedua. Kemudian pengetesannya adalah Syawal nanti 5 Maret sampai 6 Maret putrinya. Insya Allah SMP, ada SMP di Pekanbaru, ada SMP di Tangerang, ada SMP di Bogor, ada SMP di Cianjur, ada SMP di Tulungagung, ada SMP di Kuningan, ada SMP di Blitar. Tinggal pilih mana suka hati. Jadi usah bagi jauh ke Blitar, ada di sana. Banyak Al-Bahjah insya Allah. Yang penting sambung hati semuanya. Kemudian untuk teleponnya 0811 775 0406. Baik, insya Allah tabligh akbar hari ini di sini. Besok khutbah Jumat. Besok khutbah Jumatnya penyengat. Penyengat. Insya Allah saja. Terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan doa. Insya Allah ketemu lagi. Salam taklim untuk keluarga. Salam taklim untuk keluarga semuanya. Ya. Semoga semuanya di surga Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hamdan kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, kami ingin karena bertemu di surga. Di tengah-tengah kami ada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari dengki dan dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, ada orang menyakiti kami, ada orang zalim kepada kami, ada orang aniaya kepada kami, ada orang memfitnah kami, ada orang menggunjing kami, ada orang prasangka buruk kepada kami mohon jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan hukum dia ya Allah, ampuni dia. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka karena berbuat jahat kepada kami. Tidak ya Allah, kami memaafkan dia ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami para tetangga masjid ini ada hamba-Mu yang tidak melakukan sholat, kami mohon ampuni mereka dan menjadikan ahli sholat. Jauhkan kami dari berjudi, jauhkan kami dari minuman keras ya Allah. Ya Allah, siapapun ya Allah yang ada di tempat ini, di luar masjid sana ya Allah, yang jualan, sopir angkot, sopir begitu ya Allah, yang para tetangga jadikan mereka semua ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami semua dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang masih berurusan dengan riba, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, dan hentaskan dari kubang kehinaan riba itu ya Allah, dan mudahkan mereka untuk mendapatkan modal yang halal, bersih, berberkah ya Allah. Jangan biarkan kami terus larut dalam kehinaan, jangan terus biarkan kami terus dalam kubang kehinaan itu ya Allah. Jauhkan kami semua dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Zina yang
zina yang hina di diri dan keluarga dan anak keturunan ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan zina itu ya Allah. Maka kami mohon jika ada di antara kami ini ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam fitnah dan busuk yang zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah kepadanya, bencikan kepada zina, berikan kesadaran bencikan kepada zina ya Allah, dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat dengan pengampunan-Mu sehingga tidak menghukum ya Allah, dan buka pintu halal untuknya, dan jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Dan kami mohon urusan syahwat kami cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah, hingga kami tidak melirik kepada yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Yang belum menikah, yang sudah menikah, kami mohon ya Allah cukupkan mereka dengan yang halal ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada mereka para suami istri sehingga indah di dunia hingga kelak di surga dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, kami mohon jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan segala kebaikan siapapun yang telah berjuang di masjid ini, yang mewakafkan, yang membangun di atasnya, yang menghidupkannya ya Allah, yang menghadiri tempat ini ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, Kau tahu kami punya hajat mulia di tempat ini, di kota ini ya Allah. Kami ingin menghadirkan ya Allah taman surga kekasih-Mu Nabi Muhammad, tempat untuk menuntut ilmu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah mudahkan urusan ini. Kami mohon ya Allah kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas dari surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Kirimkan kepada kami ya Allah hamba-Mu yang tulus dan ikhlas dari surga-Mu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah jangan tinggalkan kami ya Allah, ikutkan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, kami mohon pilihkan untuk kami pemimpin-pemimpin ya Allah yang tulus jujur ya Allah, yang tulus jujur dan adil ya Allah, yang mencintai umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, ayah anda kami, ibunda kami ya Allah. Kami mohon ya Allah yang masih hidup panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah mendahului kami ampuni, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan sampaikan segala kebaikan yang terjadi hari ini kepadanya ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami, jaga anak-anak kami ya Allah, muliakan anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Mudahkan kami mendidik anak-anak kami ya Allah, mudahkan kami mendidik anak-anak kami ya Allah, mudahkan kami mendidik anak-anak kami ya Allah, menghantarkan anak kami kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan anak kami anak yang dibanggakan kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang tidak Kau beri anak ya Allah, yang belum Kau beri anak, berikan kepada mereka anak, yang memang sudah tidak Kau beri anak ya Allah, jangan sampai mereka tidak bahagia, berikan kebahagiaan di dunia hingga kelak di surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah, panjangkan umur kami dan ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah, dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lisan kami, dosa anggota tubuh kami ya Allah. Ya Allah dosa-dosa kami ya Allah, jangan sisakan sedikit pun kami takut kepada-Mu ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun. Kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam iman. Dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.